Saham Literasi Digital. Mas Lalang, Ya, Mas Ian. pernah makan nasi kuning? Oh, pasti pernah dong. Nah, nasi kuning itu kalau saya ya, Ya. enak itu kalau dikasih abon, Mas. Wah, kalau tambah abon, tambah tambah tempe kering, tambah kacangnya juga ini pasti tambah mantap, Mas Ian. Telur dadar Telur gitu ya. dadar juga, iya. Heeh, betul. apalagi ada ayamnya, Iya. paket komplit kayak gitu ya. Kayak mantapnya pol kayak gitu, Mas Ian. Ya, tahu nggak Mas Lalang? Ya. Ternyata Kabupaten Purbalingga ini juga terkenal, salah satunya yaitu dari kulinernya itu ada produk abon, Mas. Ya, bener banget. Pasti semua orang Purbalingga itu tahu, Mas Ian, Iya, tentang abon ini. apalagi produk abon ini bukan cuma di Kabupaten Purbalingga saja, luar kota, bahkan luar negeri, ya, ini sudah beredar atau sudah dipasarkan di luar negeri juga. Luar biasa sekali, Mas Ian lah. Terus ini siapa sebenarnya yang bikin abon kopi dan nama Purbalingga ini menjadi lebih terkenal ini, Mas Ian? Iya, Bikin. nah ketika kita kecil kan pasti terkenal beli abon itu abon cap koki gitu ya. Oh, iya. Nah, siapa sih yang menjadi founder dari usaha abon koki ini? Iya. Nah, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan narasumber podcast Bang Ahmad Capat kali ini dengan salah satu owner dari Abon Koki Purbalingga. Langsung yaitu saja kita panggil Mas Widyat Moko. Selamat datang Mas Moko di podcast Bang Ahmad Capat Dinkominfo Purbalingga. Mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah ya. Sehat ya. Oke. Mudah-mudahan Mas Moko ini merupakan suami dari Bu Novi ya. Ya, Bu Novi betul. itu salah satu owner juga. Bu Novi owner utama. Owner utama ya. Jih. Ya qadarullah Bu Novi saat ini berhalangan ya karena sakit. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan ya Mas Moko ya. Amin, matur nuwun. Ya, Mas Moko bisa diceritakan nih, kita pengen tahu nih awal mula produksi abon itu inspirasinya dari mana, Mas? Jadi abon ini pertama kali dibuat oleh ibu kami, Ibu Pujiati, Hajah Pujiati Imam Subagio. Oke. Itu memang kalau orang startup sekarang ngomongnya golden circle-nya gitu ya. Golden circle itu tujuan utamanya itu ya ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga lah. Waktu itu Bapak sudah kerja tetapi waktu itu kan harus menghidupi 3 anak. Ya. Ya, ibu itu terus mikir ya, gitu ya. tambahan apa nih gitu. Ya. Intinya ke sana golden circle-nya sih. Terus hal yang lain adalah melihat memang keluarga besarnya Bapak itu kan dulu jagal ya. Jagal sapi. Jadi sebenarnya kenal baik dengan daging. Nah, itu Punya sebenarnya rumah pemotongan hewan. punya lapak dulu di pasar Eyang itu dulu jagal sehingga punya lapak sehingga kan kenal dengan daging. Iya. Nah mungkin setiap hari karena mungkin lihat daging dan sebagainya terus pikir daging ini buat apa ya. Nah terus ngobrol dengan orang-orang ternyata memang ada kebutuhan konsumsi daging tetapi bingung zaman dulu kan mau masak apa, Olahannya ya apa belinya juga kan mahal harus sekian kilo. Nah akhirnya ibu berpikir wah ini kayaknya bisa diolah nih. Bisa diolah, jadi orang kan gampang untuk makan. Terus yang kedua bisa dikemas, bisa kecil-kecil, bisa banyak. Nah itu kan secara harga kan jadi terjangkau. Nah akhirnya setelah dicoba berbagai macam produk, jadi awalnya tidak langsung abon, Mas. Nah ceritanya ibu itu tidak langsung abon, jadi ada yang bikin daging goreng lah, terik lah dan sebagainya. Akhirnya yang berhasil kok abon, karena abon waktu itu kan memang disukai oleh orang-orang yang memang berpunya waktu itu. Akhirnya kan juga belum banyak di sini juga. Akhirnya dipilihlah abon, itu yang terus dikembangkan sampai sekarang. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dari ceritanya Pak Moko ini, dari Mas Moko ini, kalau boleh saya simpulkan ini ada trial and error ya Pak? Iya betul. Jadi kan ibu mulai produksi itu tahun 1968 Mas. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Kita mulai 68 tuh sudah mulai ibu pertama kali memproduksi abon itu tahun 68. Nah itu terus berkembang sampai sekarang, bumbu-bumbunya, komposisinya dan sebagainya ya sampai sekarang ini. Gitu. Mungkin bisa diceritakan ini filosofi koki ini, mengambil nama koki ini kok. Mungkin koki mungkin. Bukan chef aja gitu. Jadi sebenarnya kalau ibu saya cerita itu sebenarnya itu ibu nemu plastik Mas. Iya. Gambarnya koki yang dilalai gitu loh. Enggak.
Terus wah ini kayaknya bisa nih jadi Oh, iya. beliau waktu itu berpikir cuma oh ini kok kayaknya bagus juga jadinya koki gitu. Oh iya. Tapi setelah kita berjalan ke sini kan secara filosofis sebenarnya ya koki ini menunjukkan bahwa produk kita memang ini memang produk makanan yang pertama. Terus yang kedua memang namanya koki pasti kan pintar masak ya. Iya. Iya. Nah ini kan secara tidak langsung menggambarkan kualitas produk kami yang dibuat oleh memang seorang koki. Iya. Bukan hanya masak saja. Nah, dari situ filosofinya sebenarnya ke sana. Jadi produk kami produk makanan yang dijamin berkualitas karena dimasak oleh seorang koki, Iya. yang dijaminkan secara kesehatan dan sebagainya. Koki sebenarnya lebih ke arah sana. Iya. Iya. Kalau dulu yang dipasarkan abon, tadi kan disebutkan ada yang digoreng, ada yang terik dan sebagainya. Akhirnya tersisihkan atau abon yang jadi utama, yang lain tetap ada? Waktu itu ibu fokus ya, jadi fokus ke abon. Jadi waktu itu ibu sudah tahu fokus, jadi tidak mikir yang ke sana-sana. Jadi produk daging ya kita fokus abon saja. Yeah. Karena produk yang lain kan memang secara pasar mungkin dilihat tidak begitu menerima dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang apa saja Mas produknya? Sekarang selain abon ada serundeng, kalau istilah kita abon kelapa, kita rebranding dengan abon kelapa. Ada dagingnya juga? Enggak ada, Oh, enggak. murni kelapa saja. Oh, gitu. Karena aja. Terus yang kedua ada kering kentang, yang ketiga bumbu pecel. Ya. Ya, jadi kita empat produk utamanya produk, itu. ya. Ji. Yang sedang dikembangkan sekarang adalah terik daging sebenarnya. Jadi yang dulu dicoba ini lagi. ya, tapi bentuknya Dimunculkan lagi. kaleng dan sebagainya Oh, itu gitu, kita coba kembangkan lagi. Ya, nggak akan kalah dimakan oleh zaman ini makan makanan Iya, seperti ini. betul sekali. Nah, apa saja Mas kesulitan dalam produksi Mas dan bagaimana mengatasinya? Produksi ya, kalau kita cerita produksi pasti secara ekosistem produksi ya berhubungan dengan input ya, proses nanti outputnya. Kalau input ya maksud bahan gitu ya. Iya. Bahan kadang memang sempat ada kesulitan karena namanya pemasok itu kan pemasok itu kadang-kadang kalau kita pemasoknya lebih dari satu, Iya, betul. barangnya jadi kita menstandarisasikan kan Oh, kesulitan. iya, BPJ gitu ya, Makanya betul. akhirnya sekarang kita hanya milih satu supplier daging, contohnya seperti itu. Itu kesulitannya dari situ kan efeknya bahwa barang kita banyak yang reject, banyak yang gagal dan sebagainya itu. Tapi alhamdulillah setelah kita dengan satu mitra kita fixkan kualitasnya, standarisasikan, akhirnya sekarang sudah aman. Tapi untuk untuk kebutuhan bahan bakunya masih tetap terpenuhi. Kalau banyak kan mungkin jadi lebih banyak nih. Sekarang alhamdulillah masih ya. Jadi suppliernya itu memang punya komitmen dengan kami, perjanjian dengan kami bahwa berapapun kami minta pasti dia akan mencarikan. Tapi kan dia mencarikan pasti akan tahu ya. Ya harus Jadi, yang standarnya sapinya seperti itu. seperti apa, kita nggak bisa mungkin sapi impor kita nggak bisa dan sebagainya. Dagingnya juga daging bagian ABC saja, nggak bisa yang DEF misal seperti itu. Nah ini kan dia lebih paham gitu ya. Ya betul. Kalau kapasitas produksinya itu berapa dan atau per hari atau mungkin nanti hitungnya itu Kalau kita istilah kapasitas itu kan full ya, full produk. Kalau alat kami jalan semua, itu sehari sebenarnya kita bisa 100 kilo bisa. Jadi kalau sebulan full berarti 3.000 ya, 3 ton sebenarnya. Sekarang kapasitasnya yang sedang kita jalankan setiap hari mungkin kisaran 40 sampai 50. Kenapa tidak full? Karena memang ini nanti kita jaga untuk misal ada permintaan yang besar, entah itu dari dalam negeri maupun dari luar gitu ya. Karena kan memang mendadak gitu. Nah itu baru nanti mesinnya kita jalankan. Sekarang kan cenderung ya kita ya goreng biasa dan sebagainya. Mesin cenderung standby. Ya. Nanti kalau mesin itu jalan ya itu nanti 100 bisa full. Nah, ini menarik ini ada yang ke dalam ada yang keluar negeri. Kalau saya mikirnya gini, apakah lidahnya orang luar negeri ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kita seperti ini. Nah, ini juga menarik ini sebenarnya. Jadi suka abon juga ya. Iya, mungkin kayak gitu loh. Jadi gini, memang yang pertama kalau keluar itu isunya adalah daging kan tidak bisa diterima oleh semua negara. Iya, betul. Kalaupun bisa diterima, memang betul tadi yang disampaikan Masnya, lidahnya cocok enggak gitu. Jadi kita mungkin cerita gitu ya, kita pernah dapat pesanan dari Arab Saudi. Nah, itu mereka waktu kita sodorin produk kita yang standar itu mereka bilang, wah ini terlalu enak ini. Enak sih tapi terlalu enak. Itu nggak cocok bagi orang sana karena terlalu enak. Terus akhirnya apa? Akhirnya mereka minta kita bikinkan sendiri dengan minyak goreng itu pakai zaitun dia. Minyak goreng zaitun, garamnya sendiri. Ya kita akhirnya yaudah kalau seperti itu silakan bahan yang itu kirim ke kami.
Oh, Kami iya. hanya murni mengolah dagingnya dan Mengolah. kami masakkan. Nah, Hmm, itu. hmm, hmm. Nah, itu sudah jadi memang kalau dipakai lidah kita sih apa ya isinya hampa itu rasa Iya, iya. iya, iya, Agak iya. hambar gitu Iya, ya. Iya, betul, hambar betul, gitu betul. ya. Tapi buat mereka enak, Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Zaitun kan mungkin tidak segurih minyak goreng kita Iya, ya. betul. Nah, itu hasilnya ya kok seperti ini kita kan ragu-ragu Iya, akhirnya iya, kita kasihkan ke orangnya, Pak coba dulu. Kita bikin berapa kilo kita coba dulu. Oh ini cocok ini dah, cocok ya. Ya sudah kalau mereka mintanya seperti itu. Jadi berbagai negara pasti akan minta yang seperti apa. Iya, Kita iya. kemarin coba masuk ke mana ya? Qatar gitu ya. Oh, Qatar juga. Qatar itu dia ternyata memang nggak suka yang pedas sama yang gurih banget dia nggak suka. Oh, iya, iya. Ya sama sebenarnya Iya, iya, nyari yang iya. plain-plain gitu. Kita Iya. kan nyari komposisi dengan bahan yang di kita kan jadinya agak sulit ya. Iya, iya. Karena pada saat komposisi itu berubah, hasil akhirnya pun akan berubah. Katakanlah rendemen atau kegagalan produknya bukan kegagalan ya, yang biasanya tidak ngembang. Iya, Nah, iya. katanya gitu. Itu jadi kecil. Nah, itu kan jadi nggak efektif ya. Pokoknya otomatis harganya pasti jadi lebih mahal. Iya. Nah, konsekuensi itu yang biasanya kita sampaikan ke negara yang minta gitu. Iya, iya. Ke buyer dari sana. Di Iya, sini iya. seperti ini monggo Iya. seperti apa gitu. Berarti komunikasi jalan ya? Oh ya, dengan kalau dia. kita ke luar harus dipastikan mereka mintanya seperti apa, Iya. yang dia inginkan seperti apa, sampel kita yang harus kita ubah apa. Iya. Pasti kan kita butuh waktu juga untuk riset lagi. Iya, iya, Risa. Nah, kan kita nggak mau asal "Ya, dia minta abon ya kita kasih abon itu. Luar Kita juga biasa. nggak mau seperti itu. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi menyesuaikan selera. Tetap dari ya kalau customer kita juga mau ya. ke luar ya kita Iya, harus kalau keluar. menyesuaikan. Kalau ke Indonesia rata-rata Ya, sama lah. sama. Iya. Sama. Luar gitu. biasa. Terus ngomong masalah produk ini sebenarnya apa sih bedanya antara produk abon koki dengan abon-abon yang lain? Yang lain. Yang pertama adalah kami memang 100% bahan dasarnya ada daging. Ya. Jadi mohon maaf kalau abon yang lain misal abon Boyolali dan sebagainya itu kadang-kadang ada campuran. Dan itu memang tidak salah gitu ya. Di SNI daging pun SNI abon pun diperbolehkan. Jadi ada campuran atau pengganti bahan lain pengganti daging. Iya. Entah itu dari tumbuhan, entah dari buah dan sebagainya itu ada memang. Dan itu memang diperbolehkan secara SNI diizinkan. Ya. Nah, kalau di kami tidak. Itu yang pertama. Jadi memang benar-benar dagingnya tidak ada campuran apapun. Jadi memang ya full. Terus yang kedua dari sisi tekstur. Teksturnya itu memang kita kriuk gitu ya. Iya. Saya kelahiran Salatiga, Mas. Oh, Jadi saya dari kecil udah kenal dengan abon Salatiga, Boyolali ya. iya, iya. Waktu pertama kali lihat abon yang di sini kaget, abon kayak gini ya. Karena abon biasanya kan saya abonnya kayak kapas, kepes-kepes gitu. Iya, Nah, iya, betul. kalau yang di sini enggak, ini tetap ada Ada tekstur kriuk, kriuknya. Padat. Ya, keras gitu loh. Betul. Nah, ini yang agak membedakan itu. Nah, Betul. itu yang kadang disukai oleh orang-orang itu bedanya di Oh, situ. iya, iya, Nah, iya. itu secara fisik abonnya seperti itu. Iya, iya. Tuh. Ya, ini kalau ini kan termasuk produk UMKM ya, Pak. Iya. Ya, ini mungkin UMKM kan sudah terbukti paten dalam menopang ekonomi negara, mungkin kabupaten. Ya, Ini termasuk membuka lapangan kerja. Ini kalau boleh tahu, Pak, karyawannya berapa sih, Pak? Sekarang karyawan kita 15 ya. 15 orang. Biasanya nanti kalau ada peak season juga kadang-kadang ini kan mau puasa, Iya. mau lebaran biasanya kita Tambah. ya nambah. Nambah. Mungkin sekitar sampai 20 gitu orang. Oh, Biasanya seperti itu. oke. Nanti setelah itu selesai ya mungkin nggak lagi Karena seperti harian ini. gitu ya. Gitu. Jadi sementara saja kadang-kadang Iya. seperti itu. Kalau ada permintaan banyak pun ya akhirnya Oh, kita mungkin. nambah. Siap. Tapi rata-rata sekitar 15-an. Iya. Iya. Ya. Menarik sekali obrolan kita hari ini dan kita akan masih lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah tayangan yang satu ini. Salam literasi digital. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu owner dari Abon Cap Koki ini, Mas Iya. Mas Moko nih, Mas Ian ya. Ini katanya ini ya, saya baca-baca riset-riset ini, Mas. Ini Abon Cap Koki ini udah banyak sekali penghargaan ini. Bisa disebutkan dari mana aja dan untuk kategori apa ya gitu. Mungkin bisa disebutkan, Mas. Ya, siap. Jadi kita sebenarnya kalau penghargaan memang cukup banyak ya. Jadi 2015 itu kita pertama kali dapat penghargaan di Brand Award-nya Jawa Tengah itu. Ya. Itu barang atau abon yang paling banyak dicari oleh masyarakat Jawa Tengah. Ya. Itu yang pertama kali. Terus yang mungkin yang tingkat nasional itu untuk abon itu Pangan Award. Pangan Award tingkat nasional untuk abon sapi.
Ya. Terus untuk abon kelapa atau serundeng itu juga Pangan Award tingkat nasional. Terus secara perusahaan kita kemarin terakhir dapat Paramakarya itu dari kementerian dan di levelnya presiden menikah. Jadi ya itu secara level perusahaan. Jadi paling tinggi Paramakarya kemarin. Luar Panggilan biasa. dari presiden. Oke. Kalau udah berbicara tentang penghargaan kayak gini Mas, udah terkenal kayak gini. Ini berarti harganya mahal atau gimana Mas? Iya, dulu kan ketika kita kecil tuh kemasannya plastik itu transparan, kelihatan abonnya. Sekarang kayak gini agak gitu. Jadi ini memang seperti ikut lomba nyari prestasi itu memang kalau bagi UMKM memang sebaiknya kita sarankan ikut dicoba, jangan takut. Karena apa, itu bagian dari branding. Tapi bukan berarti setelah kita dapat juara semua terus harganya mahal. Enggak, Mas. Nah, harapannya adalah kita dengan juara ini kan secara brand kita jadi banyak yang menyebarkan. Secara kementerian dan sebagainya, secara nasional, jadi blow up-nya lebih luas ya. Semoga pasarannya juga akan lebih tinggi kan gitu. Terus kenapa kemasannya dulu plastik, sekarang jadi seperti ini ya memang perkembangan zaman. Itu juga strategi produk juga nanti. Jadi kenapa plastik? Karena plastik memang sebenarnya secara dominan pemasukan itu dari plastik, Mas. Produk plastik karena kan dia lokal ya. Betul. Yang untuk yang ini adalah yang produk yang pouch, terus tabung dan sebagainya itu kita buat memang yang pertama karena kita sudah standar HACCP, standar keamanan pangannya itu mensyaratkan memang tidak boleh plastik. Jadi harus aluminium foil dan sebagainya itu akhirnya kita mengeluarkan produk ini. Nah, produk ini bedanya apa? Produk ini kita sasar untuk segmen atau generasi yang sekarang sebenarnya. Generasi yang lebih aware terkait dengan kesehatan pangan. Kan ada yang sekarang kan masa plastik sih, apalagi cap koki kan sablonan gitu ya. Putih kayak kumuh gitu ya. Nah, tapi memang itu yang disukai oleh orang-orang sebenarnya. Yang dicari ya abon seperti itu. Tapi bagi ada segmen yang memang tidak mau plastik dan sebagainya. Akhirnya ya kita ada segmen menyasar segmen ini. Biasanya ini kita lempar ke e-commerce. Kita jual secara online. Kalau di toko mungkin jarang ya, kecuali di toko kami. Tapi kalau di toko-toko yang lain kita memang belum ada. Jadi fokusnya ini. Jadi ini fokusnya untuk e-commerce. Kalau enggak untuk hampers, untuk pesanan khusus dan sebagainya kita pesan eksklusif. Luar biasa. Iya Mas, masih berkaitan dengan marketing nih Mas. Ketika dulu Ibu pertama kali meluncurkan produk abon ini, bisa diceritakan nggak dulu itu marketingnya bagaimana? Kemudian saat ini berkembang seperti apa? Ya itulah hebatnya Ibu gitu ya. Kami sebenarnya tidak banyak merubah cara marketingnya. Mungkin orang kaget gitu ya. Karena dari dulu itu sampai sekarang pun komposisi kalau kita pelajari ya, komposisi cara penjualan itu lebih banyak oleh reseller. Hampir 70% reseller, 30 yang direct. Ya, itu dari dulu sebenarnya. Jadi kita memang hidup karena banyak reseller, itu bermitra. Itu salah satu nanti mungkin karena kenapa pandemi kami masih bisa bertahan, sebenarnya karena kami punya mitra yang banyak. Intinya seperti itu. Nah, dari mitra itu tetap kita jaga itu. Jadi strategi utamanya kami tetap menghidupi reseller sebenarnya. Membuka reseller. Ya, betul. Mitra, kita membuka kemitraan, ya bermitra mana dan sebagainya. Kami tidak berambisi harus jual langsung. Nanti enggak, kita ya gimana? Ya lebih banyak menghidupi kan lebih bagus gitu ya. Betul. Itu kan makanya kita dari dulu sampai sekarang pun ya kita hidup dari reseller. Sebenarnya strategi marketingnya masih sama. Dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, cuman karena sekarang ya mungkin secara cara promosinya, kanalnya kan zaman dulu kan nggak ada Mas. Promosi mau seperti apa ya, Ibu paling titip toko. Mungkin dari mulut ke mulut dan sebagainya paling besar. Kalau sekarang kan kita bisa promosi ke online, ke IG, ke WA dan sebagainya. Nah ini memang bedanya aja di situ aja, kanal promosinya aja yang berbeda. Tapi kalau konsep marketing dan sebagainya saya rasa masih sama. Tidak ada perubahan. Resellernya sudah seantero Nusantara. Ada berapa Mas kalau bisa? Kalau kemarin terakhir kita data itu mungkin hampir 300-400. 300. Masya Allah. Kalau termasuk yang online ya mungkin hampir 500-an ya. Karena online kan banyak sekali ya. Kan tidak dikenali ini siapa, tapi dia jual produk kita itu kan bisa kita anggap reseller ya gitu. Masih dibuka nggak Mas? Kalau misalkan dari penonton pengen jadi reseller abon koki, siap. Kalau itu sih monggo silakan. Jadi prinsipnya ya itu tadi, karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Semakin banyak teman untuk berusaha ya kita lebih senang sebenarnya. Jadi memberikan manfaat juga untuk orang lain. Betul sekali. Dari sisi ekonomi juga penopang juga ya seperti itu. Kalau kendala itu ada nggak kalau masalah untuk marketing itu kendala Pak?
Kendalanya kalau marketing ya mungkin karena keterbatasan kompetensi teman-teman gitu ya, tim saya di marketing itu kan ya marketingnya masih tradisional lah katakanlah itu ya, konvensional dan sebagainya itu, jadi kurang ya mungkin cakupannya tidak bisa cepat meluas gitu ya. Nah itu kelemahan itu kita solusikan ya, kita coba beranikan buka e-commerce, terus kita ikut e-commerce yang lainnya juga. Kita keluar itu kan tidak bisa langsung, biasanya kita lewat e-commerce yang dibikin oleh orang luar dan sebagainya. Lah itu kita masuknya lewat sana juga. Jadi ya kita beranikan diri lah untuk bereksperimen. Kalau ada kendala ya mungkin karena kecepatan kita untuk memperluas pasar, karena kita sampai sekarang memang belum ada strategi distributor, kita belum. Jadi langsung reseller. Kalau distributor mungkin kan lebih cepat ya. Tapi mungkin dari sisi beban dan sebagainya kan lebih banyak. Itu mungkin baru next project kita mungkin ke arah distributor nantinya. Oke. Tadi sempat sedikit disinggung ketika pandemi, Mas. Bisa diceritakan ketika masa pandemi kemarin kondisi usahanya bagaimana, Mas? Pandemi mungkin sama ya. Jadi di awal itu tetap turun ya. Kaget mungkin ya, karena semua orang terus melockdownkan diri. Orang mau beli juga takut. Nah itu mungkin berjalan sekitar 3 bulanan lah. 3 bulan awal sih. 3 bulan awal itu permintaan pasti menurun drastis. Toko-toko kan ya untung karena produk kita tahan lama ya. Nah, justru yang seperti ini jadi tidak retur gitu ya. Jadi masih bisa bertahan di toko itu. Nah, lama-kelamaan kan tokonya sudah mulai berani buka dengan kondisi prokes yang ketat gitu kan. Nah, itu mulai naik. Terus waktu itu ada isu lockdown, itu malah tinggi. Dan tingginya dari e-commerce memang gitu ya. Karena ya orang Jakarta dan sebagainya pada borong kan makanan yang bisa disimpan itu. Karena kan isunya mau lockdown berbulan-bulan kan gitu ya. Nah, itu kita malah jadinya naik. Jadi sebenarnya waktu pandemi itu malah permintaan kita sebenarnya naik secara umum. Dan malah praktis ya, konsumsi praktis untuk mereka ya. Kita kalau dicek di pembukuan dan sebagainya itu, kita pandemi kok cenderungnya malah naik ya. Gitu. Memang sempat turun tapi setelah itu naik gitu ya. Mungkin karena ya itu tadi, karena apa ya, euforia kegagetan orang-orang terkait lockdown, akhirnya kan mereka makanan siap saji dan sebagainya, akhirnya itu yang dibutuhkan ya. Berarti nggak ada strategi khusus kemarin waktu pandemi. Kalau strateginya sebenarnya ada sih ya. Ya itu tadi kita coba bermitra gitu ya. Bermitra, terus kami juga sebenarnya yang suffer bukan di kami langsung, tetapi tadi supplier daging itu kan tidak hanya mensuplai kami ya. Karena kami kan tidak ngambil banyak juga sebenarnya kalau bagi dagingnya itu. Nah dia bingung sisanya mau buang kemana nih. Kalau melayani saya, yang lainnya nggak bisa. Nah akhirnya ya itu kita diskusi dengan supplier itu, tercetuslah oke lah kita coba ambil daging yang kualitasnya di bawah kita. Lah ambil ke sini, makanya itu terus muncul teri daging. Terus kita juga waktu itu sempat bikin bakso. Karena kan kita sebenarnya punya kuah rebusan daging yang bisa jadi kaldu. Nah kaldunya itu kita kasihkan sama orang beli bakso. Itu sebenarnya banyak. Tapi memang secara teknologi penyimpanan kan kita juga kewalahan ya, kita nggak punya freezer gede karena memang setting kami kan produknya bukan produk yang seperti itu yang dibekukan kan enggak ya. Wah itu kesulitan, akhirnya rumah itu bau bakso semua. Jadi akhirnya udahlah, karena itu ya akhirnya kita set yaitu terus keluar teri daging dan sebagainya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah bisa mulai recover, terus yang supplier kami hidup lagi. Nah di sisi resellernya ya sama, reseller kan waktu itu sempat turun dan sebagainya, tapi reseller akhirnya bangkit lagi ya karena selama market masih bergerak kan reseller juga akan bergerak juga. Betul. Ya arahnya ke sana sih. Ya, makin seru aja obrolan kita hari ini, dan jangan kemana-mana. Selain tadi kita ngobrol dengan Mas Moko ya, salah satu owner dari Abon Cap Koki di Purbalingga ini, ada satu lagi jajanan Mas, makanan ringan yang saat ini lagi booming nih. Apa itu? Makaroni keju. Seperti apa jalannya usaha atau mendirikan usaha makaroni keju? Kita akan saksikan setelah tayangan yang satu ini, tetap di podcast Bangga Macapat. Kita kembali lagi di podcast Bangga Macapat. Ya, betul sekali Mas Ian. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan owner dari Abon Cap Koki. Oke ya, dengan Mas Moko salah satu ya. trademark juga ya di Purbalingga ya. Dan kita akan lanjutkan obrolan kita dengan tahu makaroni enggak? Ya, tahu juga makaroni. Nah, makaroni
itu biasanya cemilan ya. Iya. Jadi gimana jadinya nih kalau makaroni ternyata dipadukan dengan keju? Wah, pasti enak banget ini Mas. Belum lagi ada yang rasa coklat, Waduh. rasa barbeque dan lain-lainnya. Emang ada Mas kayak gituan? Ada. Nih ya. Oh iya. Purbalingga ada nih. Ini jajanan yang lagi booming nih, lagi viral dikatakan ya. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya langsung nih. Siapa dia Mas? Dari makaroni keju Elfat ya. Kita akan panggilkan, ini dia Mas Asep Hidayat. Selamat datang Mas Asep. Ya, Apa terima kasih. kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Sehat oke. ya Mas Asep ya. Alhamdulillah Ya, ini Mas Asep adalah owner dari produk makaroni keju Elfat Ya, ya, yang ada di alamatnya mana Mas? di Kaligondang. Kaligondang ya. Desa Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Iya, betul sekali. Di jalan raya itu Mas. Iya, Di jalan raya Mas. Di jalan utama itu ya. iya. Nah, Mas Asep, bisa diceritakan nih awal mula produksi makaroni keju nih seperti apa? Jadi pertamanya kita dulu kan kerja kantoran, Mas. Oh iya. Ya. Jadi di kantor itu suka ada penjual keliling yang menjajakan jajanan itu. Karena kita suka jajan, kita coba-coba makanan apa ini kok kita beli kok enak. Jadi awalnya memang dari situ kita cobain enak, lalu kita coba foto-foto dijual di Shopee gitu. Kok banyak yang beli gitu. Itu makaroni keju waktu itu? Iya, makaroni keju. Tapi belum produk sendiri? Belum, kita juga waktu itu baru tahu tuh ada makanan seperti itu. Kita cari di internet juga masih sedikit, sangat Jarang sedikit. ya? Iya. Malah kayaknya nggak ada waktu itu. Jadi kita coba foto-foto, kita jual di Shopee, ternyata kok laku, banyak yang beli gitu. Kita beli lagi. Tapi lama-lama kan kalau nunggu kelilingan itu kan Lama. iya, pasti ya. kita coba cari info di mana yang jual. Nah, ternyata ketemu, lalu kita kulakan dengan modal seadanya. Iya. Lalu kita coba kasih stiker merek gitu ya, biar gampang Dikemas sendiri gitu? gampang dicari. Enggak, kita waktu itu tinggal tempelin stiker aja. Jadi gitu. iya. Lalu kita jual di Shopee menjelang Ramadan itu permintaan kan Tinggi. iya, jadi alhamdulillah banyak yang minat. Lalu saya kan dulu memang suka membuat website ya. Jadi saya bikinkan websitenya itu. Dari website itu banyak reseller yang masuk. Di awal-awal puasa itu kita kewalahan sampai kita sudah kehabisan barang dari suppliernya itu udah top orderan gitu loh. Iya. Nah, dari situlah inspirasi kita, gimana kalau kenapa kita nggak bikin sendiri aja, iya gitu Mas. Itu tahun berapa itu Mas? Itu 2016 akhir. 2016, Iya. belum pandemi tentunya ya. Belum. Dan basicnya Mas Asep ini IT atau? Aku dulu kuliahnya teknik informatika. Iya. Teknik informatika. Yang sekarang lagi menggeluti bidang kuliner seperti itu ya. Tapi enggak jauh-jauh dari pemasarannya kan dari website juga tadi. Iya. Apalagi sekarang ya online shop itu memang ya banyak memberikan inilah ya efek dampak positif terutama untuk marketing seperti itu Betul ya. sekali. Terus Mas, ini bahan bakunya ini apa saja Mas? Terus dapatnya ini dari mana? Nah, untuk bahan bakunya ini sebenarnya makaroni keju ini beda dengan makaroni yang biasa itu. Iya. Jadi makaroni keju ini memang bahan dasarnya itu memang keju. Jadi dibuatnya itu adonannya memang dari keju yang diparut keju. Keju lalu campur dengan tepung tapioka, telur. Itu kita dapatkan dari lokal semua. Dari lokal. Iya, kalau telur dari produksi tetangga, lalu keju dari distributor yang ada di Purwokerto. Oh ya. Kalau tepung tapioka di tempat grosiran gitu ada banyak. Paling ada satu bahan yang kita pakai keju import itu untuk resep yang berbeda. Oh gitu. Iya. Dan itu juga dijual umum. Itu dijual tapi dengan brand lain. Itu jadi kayak maklon gitu. Oh iya.
Pertama kali nyoba produksi gimana Mas? Ada trial and error-nya enggak? Iya pasti Mas, kita trial hampir 1 tahun 1 kita tahun. iya, sampai kita udah punya mesinnya aja kita belum punya resepnya gitu ya, kita gitu. coba-coba. Yang paten maksudnya, resep patennya. Iya, kita nyoba kadang terlalu keras, kadang remuk iya, gitu. iya. Banyak ya yang dibuang gitu. Apa namanya? Dari Kita coba-coba terus gitu ya, cari info di sana Iya, sini. iya. Nggak nemu, akhirnya memang istri kan udah bakat bikin jajan gitu ya. Ya jadi lama-lama alhamdulillah bisa ketemu gitu. komposisi yang pas Iya, gitu ya. dengan bantuan dari berbagai macam pihak. Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya kita nemuin komposisi yang original pertama kali itu lah. Selanjutnya kita variasikan jadi rasa yang lain gitu. Ya gitu yang membedakan sama produk lain gitu. Biar ada macamnya. Inovasi. Iya. Mas, Ya. ya. Selama ini ketika produksi ada kendala yang dihadapi nggak Mas? Kendala mesti ada. Salah satunya contohnya kita memang di produksi makaroni keju ini kita butuh feeling yang sangat bagus gitu. Feelingnya Untuk harus Jadi tepat. kayak menggoreng itu enggak, gitu. iya kita kan karena belum punya alat yang canggih gitu ya, yang udah mesinisasi, kita jadi masih mengandalkan feeling karyawan gitu. Jadi kalau kita ganti karyawan gitu, kita ngajarinnya agak kesulitan, bahkan kadang nggak bisa gitu, Iya, kita iya, ganti iya. lagi gitu. Tapi kan tetap di ownernya jenengan atau istri kan sudah caranya feelingnya pas kayak Iya, gini loh betul. gorengnya gitu Iya. ya. Iya. Kalau untuk kapasitas ini berapa Mas sekarang? Per hari mungkin atau mungkin per Kalau bulannya? kapasitas produksi itu kan kalau kayak yang tadi Mas Moko bilang itu kan kalau semua mesin jalan sebenarnya kita bisa sampai 100 kilo 100 kilo per harinya. Iya. per hari. Iya, tapi kalau untuk saat ini yang masih bisa diserap sama pasar gitu berkisar 40 kilo. 40 kilo. Iya. Iya. Itu bisa jadi kira-kira sekitar berapa bungkus? Kalau yang kemasan gede ini kita fokusnya yang kemasan gede kan ya. Kemasan kecil ini kan baru Yang ini ya. belum lama ya. Itu jadi 200 pieces. Iya. Ukuran berapa gram? 200 gram. 200 gram. Iya, 200 gram 40 kilo jadi 200 pieces. Iya. Kemudian bicara masalah rasa nih Mas, ini ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya pink, ada kuning, ada hitam, itu rasanya apa aja Mas? Ungu juga ada itu. Dari sebelah sini yang ungu itu Ini ya. ya bahan dasarnya tetap semuanya keju. Keju. Iya, Tuh. keju. Cuman yang ini kita tambahkan dengan ubi ungu. Oh, Ubi ungu asli yang ya. kita direbus gitu, diparut lalu dimasukkan ke adonan. Iya. Muntul Mas. Muntul kalau Iya, bahasa kita ya. ubi ungu. Tapi Muntul is nggak semua muntul bisa dipakai. Oh, Jadi gitu. iya, kita harus pilih yang ubi ungunya tuh yang betul-betul ungu kehitaman itu. Oh iya. Kalau kan di Segamas itu kan ada ubi ungu tapi ungunya kadang ungu semu-semu pink Iya, gitu. ungu muda lah iya, ya. itu nggak bisa. Akhirnya warnanya ngaruh ke warna atau gimana Mas? Ke warna juga, ke rasa juga nggak buket Rasa. gitu. Oh, Kalau gitu. bahasa perbalingannya nggak buket. Oh gitu ya. Iya. Oke, kalau yang hitam ini Mas. Terus Nah kalau yang hitam itu basicnya dari original, cuman teksturnya dibikin lebih keras sedikit. Kita ditambahkan bumbu barbecue. oh gitu. Iya. Itu yang paling suka yang anak kecil biasanya. Gitu. Oh iya, yang gurih-gurih kayak gitu ya Iya. Mas ya. Iya. Kemudian ini original yang kuning. Iya betul, itu yang Original. paling bestseller Kemudian yang yang itu. merah atau pink ini? Ya merah atau Merah pink. ya. Itu yang pedas. Oh pedas. Iya. Sama dikerasin juga atau enggak? Enggak. 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 Oh, jadi cuma yang ditambahkan jadi agak keras yang barbecue. Iya, soalnya kalau barbecue dibuat kayak original empuknya itu dikasih bumbu barbecue itu rasanya jadi susah nggak enak gitu. Lebih enak tuh kalau di teksturnya dikeraskan sedikit. Kriuk gitu ya. Iya, betul. Kalau yang ini yang hijau ini ada gambar Itu hijau seledri apa ya? basicnya dari original juga, cuman kita tambahkan daun seledri. Daun seledri. Iya.
Jadi ada rasa seledrinya seperti Ya, itu. daun seledri kita bersihkan, kita blender dengan air yang sangat sedikit gitu, kita tambahkan ke adonan. Oke, Mas, ini kan kalau kayak gini kan marketingnya mungkin beda-beda, Mas. Ini jenengan melakukan pemetaan apa enggak? Kalau melakukan pemetaan ini wujud realnya ini mungkin seperti apa mungkin, Mas? Nah, untuk kemasan besar kita sebut dengan family pack. Mungkin itu kalau dimakan satu orang nggak habis gitu ya. Nah, kita sebut family pack jadi bisa berbagi dengan keluarga, ya, dengan anak gitu. Kalau yang ini kita sebut dengan travel pack atau mini pack gitu. Kita lebih ke segmentasinya ke tempat-tempat ngopi gitu. Ya, saat ini kita lagi pemasarannya ke kafe-kafe kopi gitu kan, kalau makan yang gede terlalu banyak gitu. Iya, udah. Kemudian Terukur sekali. apa sih bedanya produk makaroni keju Elvat ini dengan yang sekarang juga ya ada ya beberapa yang produksi makaroni keju juga. Bedanya apa, Mas? Yang pertama itu tadi kita variannya lebih banyak ya. Jadi kalau ada yang mungkin ada yang nggak suka keju, tapi ada yang lebih sukanya ubi ungu, itu banyak yang kayak gitu. Nah, kita bedanya yaitu kita punya varian banyak. Jadi kalau ada yang nggak suka keju banget gitu, bisa pilih yang pedas atau yang ubi ungu gitu. Ya ada rasanya Ya, gitu ya. Terus produk yang ada juga saya lihat-lihat, saya riset gitu ya. Kebanyakan masa simpannya lebih pendek gitu. Kalau kami bisa sampai 1 tahun dengan dibantu kemasan seperti itu gitu. Iya. Lalu, Mas, ini kan produk jenengan sama kayak tadi Abon Koki ini kan termasuk kategori UMKM ya, Mas, menopang ekonomi bangsa yang sudah teruji. Lah, ini berapa jumlah karyawannya sih, Mas, kalau boleh tahu ini? Kalau saat ini yang biasa itu 7 sampai 8. 78. Ya, kalau yang big season kayak lebaran gitu kita bisa nambah sampai 13. Iya. Ini modelnya ini memang manual dari homemade atau memang ada mesinnya itu, kalau ada itu ada berapa sih sebenarnya, Mas? Ya, sebenarnya ini mesinnya itu manual. Oh, manual. Ya, pasta maker pakainya manual. Tapi kita ubah tenaga tangannya jadi apa? Jadi dinamo gitu. Jadi pakai listrik gitu. Jadi kalau pakai tangan itu kan berat sekali ya. Kalau pakai dinamo kan siapapun bisa, nggak harus gitu ya. nggak harus cowok yang kuat gitu, tapi cewek pun bisa. Iya, bisa karena sudah digantikan dengan mesin. Dimodif gitu. ya, Mas, Iya, ya? dimodifikasi, kita uji coba lah. Iya, luar biasa, inovasi. Iya, menarik sekali perbincangan kita dan kita masih akan berbincang dengan Mas Asep. Tapi jangan kemana-mana, podcast Bang Ahmad Capat akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Kita masih di podcast Bang Ahmad Capat bersama salah satu pelaku UMKM di Purbalingga, Mas Asep ya, produsen makaroni keju Elvat. Dan ternyata nih Mas Lalang, kita dapat kabar kalau produk makaroni Elvat ini di event G20 beberapa waktu yang lalu di Bali ya, pertemuan para delegasi dari G20 negara-negara ya yang ada di dunia. Ini termasuk menjadi salah satu souvenirnya. Luar biasa. Bagaimana Mas? Ceritakan Mas. Wis kutulangana Mas kepriwe Mas. Ceritakan prestasinya Mas, monggo. Sebenarnya kita kan dari UKM binaan Bank Indonesia sudah dari tahun 2021. Kebetulan kita masuknya ke Dewan Ekonomi Keuangan Syariah. Ya, jadi Dewan Ekonomi Keuangan Syariah itu yang mengkurasi secara internal produk mana yang mungkin cocok untuk souvenir di G20 tadi itu, di event itu. Nah, alhamdulillah kita ikut terpilih gitu menjadi salah satu souvenir untuk delegasi negara di event G20 itu tadi ya. Jadi souvenir ya Mas ya? Iya, betul. Berapa jumlahnya Mas? Jumlahnya ada 200 pieces. 200 pieces yang kemasan gede. Kemasan gede, 200 gram itu ya? Iya, betul.
Mungkin nilai kebanggaannya apa Mas jenengan bisa di G20 ini mungkin membawa nama Purbalingga ini mungkin seperti apa? Ya mungkin kita senang ya karena nggak semua produk bisa masuk ke sana, apalagi dijadikan untuk souvenir resminya gitu. Kan cuma dijual di sana, tapi kita memang jadi souvenirnya gitu. Ya kita tentunya bersyukurlah, alhamdulillah semua berkat pertolongan Allah juga. Ya kita bangga aja, seneng gitu. Dan tentunya mudah-mudahan dari event itu bisa lebih dikenal ya, makaroni keju Alphard gitu. Iya, itu sudah pasti kita ada event itu kita pertambahan resellernya cukup signifikan. Luar biasa, Mbah ya, Masya Iya. Allah ya. Ya, Mas Asep nih, dari awal tadi disebutkan ya, ketika membangun usaha makaroni keju Alphard ini, bagaimana strategi marketing di awal dulu, Mas? Jadi dulu kita berawal dari online baru ke offline gitu. Yang dulunya kulak gitu ya? Iya, dulunya online malah dibalik. baru ke offline. Biasanya kan Offline, orang ya, offline dulu. ini ya. dibalik. Online. Karena kalau ke offline itu kan butuh modal ya, modal banyak kayak Iya, betul. toko. Dulu kan kita berasal dari garasi rumah gitu. Kalau offline kita butuh modal untuk nitip-nitipan ke toko, itu kan sistemnya konsinyasi, tentu saja banyak modal yang mengendap di situ. Nggak semua toko itu bisa cash gitu ya, kecuali produk yang sudah sangat terkenal gitu ya. Kalau kita kan masih rintisan ya, pastinya hanya konsinyasi. Nah, kita mensiasatinya kita memang dulu online dulu, kita ngumpulin modal sedikit demi sedikit, sudah terkumpul baru kita menitipkan ke toko-toko gitu. Seperti itu Mas. Nah, terus ada kendala nggak Mas kalau model-model yang seperti ini yang dibalik ternyata dari Mas Asepnya ini? Kendala ada, salah satunya ya mungkin online itu nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi kita memaintenance website itu nggak ya, karena kita jalani sendiri ya, kita nggak pakai jasa. Kalau pakai jasa kan semuanya sudah mudah, tinggal bayar gitu. Kita harus masih belajar sana sini bagaimana website bisa dibuka dengan ringan gitu. Terus di Shopee juga kita alhamdulillah waktu itu kita dibantu disubsidi sampai 5.000 per piecesnya. Jadi dulu waktu event lebaran itu kita jual harga berapa waktu itu, jadi di Shopee itu dihubungi sama manajernya, kita disubsidi gitu, satu piece-nya disubsidi. Nah, dari mulai itu juga kita bisa booming gitu, kita bisa jual dengan harga yang di bawah HPP gitu, jadi sangat murah waktu itu. Nah itu kalau kendala mungkin kalau yang namanya online, misalkan kita jual di marketplace gitu kan, tentu saja kita kayak numpang gitu ya. Numpang, namanya numpang ada biaya admin gitu. Biaya admin bisa bisa suatu ketika naik, suatu saat tiba-tiba naik banyak. Nah itu kita untuk itu kita alhamdulillahnya kita punya website yang jadi udah lama gitu, udah lama kita kelola, jadi lebih menguntungkan lah untuk yang marketplace kita yang eceran gitu, yang retail. Tapi kalau yang website biasanya yang masuk yang reseller yang gede-gede gitu. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong tadi kan ketika di segmen sebelumnya kulak dulu ya. Iya. Kulak dulu dengan produk lain gitu ya. Betul. Kemudian sekarang bikin produk sendiri. Apakah konsumennya yang dulu masih tetap Mas? Kalau konsumen kan kita nggak kenal satu-satu ya. Oh, gitu. Kita paling reseller ya. Kalau yang kita kenal kan Resellernya. Iya. Ada yang masih, yang dari dulu masih ada. Sampai sekarang. Iya. Masih. Jadi tetap maintenance. iya, Masih bertahan. seperti itu. Dan tadi kan 2017 ya. 2017 kita mulai awal produksi. Sempat mengalami di masa pandemi ya. Iya. Gimana kondisi usaha ketika masa pandemi itu Mas? Kalau untuk pandemi sih kita
justru alhamdulillah seperti Abon Koki tadi Abon kita Koki. justru naik. Naik ya. Iya, di awal pandemi kita naik sampai 2 kali lipat. Masya Allah. Jadi waktu itu naik kok nggak turun gitu. Biasanya kita karyawan cuma Kok nggak turun-turun gitu? ya biasanya karyawan kan Nungguin turun ini. karyawan 8. Waktu itu karyawannya Jadi nambah. lebih ya nambah. Kok nggak turun-turun ya, kita syukuri aja alhamdulillah. Tapi waktu new normal ya itu balik normal lagi. Gitu. Iya. Berarti sempat ada kewalahan gitu ketika Iya, waktu orderan itu banyak kita gitu. nambah satu lagi gitu. ya. Iya. Akhirnya nyari karyawan Karena yang mungkin tahu kita gitu. basicnya dimulai dari Online, online ya. gitu ya. Jadi Dikenalnya dari online. iya, jadi waktu pandemi itu kan kayak pasar tradisional tutup, yang buka yang online. Nah, itu Iya, kita betul. mungkin online jadi lebih kuat gitu. Nah, kalau online diawali dari online berarti kebanyakan keluar ya Mas ya. Betul, Keluar keluar kota. kota. Kemudian untuk yang di dalam kota strateginya bagaimana Mas? Mulai kita masuk ke dalam kota itu 2019, awalnya pakai kemasan plastik biasa itu seperti kemasannya supplier yang dulu. Iya. Cuman kita masukin ke toko-toko tuh kita cek seminggu kemudian udah lusuh gitu. Iya. Kejunya pada nempel di situ Iya, ya kan nggak menarik gitu ya. Kita diskusi sama istri gimana kalau kita bikin kemasan yang beda. Nah, alhamdulillah kita mungkin jadi kayak UKM yang merintis kayak gini, kemasan kayak gini yang awal-awal mungkin belum banyak dulu. Ya, kita coba bikin kemasan seperti itu, kita foto juga pakai foto HP biasa, desain sendiri lalu kita pesan. Nah, semenjak ganti kemasan seperti ini tahun 2019 itu jadi nama Elvat itu udah mulai dikenal iya di Purbalingga khususnya. Berarti kalau tadi mengulang tadi ada kerjasama dengan BI yang G20 itu berarti standar dari Elvat ini sendiri hanya murni dari DEX atau mungkin ada yang lainnya mungkin Mas, standar kualitasnya ini? Oh, kalau standar sih itu udah murni yang memilih mereka gitu. Oh, yang memilih Iya, mereka. iya. Ya. Mungkin apa saja mungkin yang dikurasi oleh mereka, mungkin ada rasa, mungkin dari Ya, kemasan, betul. dari kesehatan dan sebagainya mungkin Mas. Mungkin dari segi rasa, terus cocok apa enggak untuk bule, mungkin seperti itu ya. Oh, ya. Ya, lalu dari kemasan juga aman, menarik gitu. Nggak mudah sobek atau jebol gitu. Ya, mungkin seperti itu. Kalau yang selain dari DEX itu kan tadi untuk yang G20. Kalau untuk yang pemasaran lokal mungkin standar kualitasnya mungkin Ya, kalau untuk yang lokal kita standarnya udah seperti ini semua. Seperti ini semua Iya. ya. Kemasannya pun seperti Kemasannya ini. seperti ini. Kemasan yang plastik masih ada untuk reseller-reseller yang dulu. Iya. ya. Jadi di repacking. Kalau di lokal ini kita bisa dapat makaroni keju Elvat ini di mana Mas? Di Alfamart ada, di Indomaret ada, di pusat oleh-oleh Mirasa Putra atau di toko oleh-oleh yang lain. Insya Allah semuanya sudah ada. Iya. Iya. Termasuk ada outletnya juga enggak? Oh ya, outlet ada kita di Kaligondang. Kaligondang. Di tempat produksinya, kita sebelahan sama outletnya. Iya. Berarti di jalan utama Kaligondang, kalau ya pemirsa lewat Kaligondang, kalau dari arah kota berarti tengok sekitar kanan jalan. Ya, Tapi jangan tengok terus ya. Setelah pom bensin ya Mas. Ya, betul. Ya, baik, tambah seru aja obrolan kita hari ini, tapi jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di podcast Bangga Mencapa. Salam literasi digital. Ya, kita kembali lagi di podcast Bangga Mencapa. Di sesi terakhir ini ya kita ada Mas Moko, owner dari Abon Cap Koki, dan juga Mas Asep, owner dari makaroni keju Elvat. Ya, Elvat ya. Ya ini. Ya, pertanyaan terakhir nih ya.
Untuk harapan untuk usahanya ke depan, atau adakah target yang belum tercapai atau ingin tercapai di Masa depan. masa depan? Waduh, sama sebut itu. Mulai dari Mas Moko dulu. Oke, siap deh. Untuk harapan yang pertama, harapan kami ya semoga bisnis kami bisa terus Ya, amin. berkembang, terus berjalan, karena memang niat kami dari ibu juga pesan bahwa ya urip iku sing urup kan gitu ya. Iya, Iya. iya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin apa ya, more you give the more you get lah gitu ya. Oh, ya. Jadi kalau ya jadi usaha ini ada, ini memang bertujuan untuk membantu banyak orang sebenarnya. Dan nanti insya Allah pasti akan berimbas ke kita, intinya seperti itu. Nah itu harapannya, kenapa kita memang pengen tetap ini berjalan, karena insya Allah ini akan berguna buat orang banyak gitu ya. Iya. Itu harapan kita. Terus kalau yang belum kita capai sebenarnya banyak ya, tapi mungkin di waktu dekat ini ya kita ingin mungkin produk lain selain abon gitu ya. Kita punya serundeng itu bisa lebih meluas lagi, Lebih dikenal. Jadi serundeng itu sekarang malah yang kita fokuskan ke ekspor sebenarnya serundengnya. Oh, Jadi serundeng itu sekarang sudah ada di Singapura, itu sudah ada yang di Mall Singapura, saya lupa namanya, tapi ada Mall Singapura. Terus ada juga yang kemarin permintaan ke Amerika, itu juga sudah ketemu dengan buyer. Ya semoga bisa goal lah gitu deh. Tambahkan Mas, motivasi Mas untuk para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Purbalingga, gimana caranya biar bisa berkembang seperti itu, dikenal. Ya baik, kalau teman-teman untuk UMKM gitu ya, motivasi ya saya kira kalau yang sudah punya usaha mungkin bisa fokus untuk mengembangkan apa yang sekarang dijalani gitu ya. Satu produk dulu misalnya. Jangan suka apa ya belak-belok seperti ya gitu. Cara Jawanya itu ngambiak. Nah, ya kan pengen semuanya gitu. Yang tren masuk dan sebagainya, karena ya kecuali memang sumber dayanya kuat ya, modal kuat gitu ya, itu boleh aja sih. Tapi saya kira kan karena modalnya juga pasti akan terbatas juga, sehingga ya lebih baik fokus itu. Kalau yang belum menjalankan, ya lakukan dulu riset pasar. Kan mungkin kita sering dengar dari motivator, udah jalan dulu, yang penting jalan aja berani gitu. Ya buat kita nggak bisa juga gitu kan. Atau sudah jalan kan pasti ada modal yang ya. makan gitu. Nah itu makanya ya saran saya sih, yuk diriset dulu. Ya pengen produk A ya diriset di pasar seperti apa perkembangannya. Jadi jangan sampai nanti salah pilih, nanti malah di belakang jadi rusak semua. Ya intinya tetap semangat lah. Tetap semangat. Jangan lupa terus belajar, apapun itu silakan dipelajari, karena kita yakin bahwa pokoknya never stop learning ya, because word never stop teaching kan gitu ya. Nah jadi kita harus belajar terus, karena sekitar kita itu adalah guru kita. Nah itu yang menjadi agar teman-teman UMKM yang sedang berjalan itu tetap harus mengembangkan diri, tingkatkan terus kompetensi diri, ikuti perkembangan zaman. Jangan sungkan untuk melakukan hal-hal yang baru juga, tapi tetap riset tetap harus nomor satu. Serundeng aja bisa sampai Amerika. Itu kalau buat Mas Asep ini harapannya seperti apa, Mas? Mungkin sama kayak Mas Moko, kami juga ingin berharap ke depan usaha kami masih diberikan kelancaran, keberkahan, agar bisa karyawan juga tetap bisa bekerja, kami juga untuk penghasilan keluarga. Lalu harapan kami yang lain mungkin untuk pemasaran bisa lebih luas, bisa mengikuti senior kami seperti Abon Koki, bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Dan tentu masih membuka untuk reseller lagi Mas. Masih banget ya. Silakan bisa dicari websitenya, atau websitenya apa Mas? Makaronikeju.com. Makaronikeju.com, nanti bisa dicari deh ya. Kalau Abon Kokinya mungkin ada Abon sosmednya. Koki, kalau sosmed kami Abon Koki Purbalingga, itu ada di Facebook ada, di IG ada, website juga ada. Nanti silakan bisa lihat. Kalau mau ke outlet kami ada di Jalan MD Haryono nomor 20. MD Haryono. Itu silakan. Kalau mau reseller juga monggo, kita welcome. Dari Mas Asep ada nggak pesan-pesan nih, motivasi untuk pelaku UMKM nih, apalagi yang muda-muda nih Mas? Iya. Motivasi dari saya mungkin sekedar tetap semangat, jangan mudah menyerah gitu. Kadang kan kita
usaha dihadapkan dengan kendala-kendala yang sangat banyak gitu ya. Nggak semudah yang orang lihat gitu ya. Kadang kita kelihatannya gampang, sukses, enak, ternyata Itu ujungnya. di balik layarnya itu ya Jungkir balik. udah masalah yang ini selesai, ada masalah yang Jatuh lain. bangun gitu ya. Ya mungkin tetap semangat, jangan lupa tetap belajar gitu, jangan alergi dengan perubahan. Iya, Iya, seperti itu. inovasi. Ya, jadi buat Anda para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Purbalingga tadi jangan pernah menyerah ya, meskipun kita harus jatuh bangun dalam membangun usaha seperti itu ya. Dan terus berkarya tentunya menghasilkan produk yang bermanfaat sehingga nanti bisa menyerap tenaga kerja seperti itu ya. Iya. Jadi kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga, dan setelah itu jangan lupa pula era digital nih Mas. Marketing online ya, marketing online jadi peran penting. Ya tadi sudah dicontohkan dari online ya, makaroni keju Elvat justru dikenal terlebih dahulu, baru setelah itu marketing offline ya. Dan tadi kalau yang Abon Koki karena memang sudah terlebih dahulu ya offline dulu, baru sekarang gencar online seperti itu ya. Iya, ini terima kasih sekali Pak Moko, Mas Asep, ini sudah meluangkan waktunya yang sibuk untuk ke Dinkominfo ini untuk mengenalkan produknya, untuk memotivasi para pelaku UMKM di Purbalingga dan seluruh Indonesia terutama. Ya, mudah-mudahan tambah sukses, tambah lancar, Amin. dan tambah berkah Amin. usahanya. Amin. Untuk dengan semua juga ya. Dan jangan lewatkan podcast Bang Ahmad Capat edisi selanjutnya bersama dengan narasumber kita yang nantinya akan Pasti kita lebih menarik. undang selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih kompeten, yang tentunya bisa menginspirasi kita semuanya. sekali. Dan akhirnya saya Ian, Saya Lalang, kita pamit undur diri. Bang Ahmad Capat. salam literasi digital.